Halo rencang-rencang saya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan rencang-rencang saya dalam keadaan sehat walafiat ya, nggak kurang suatu apapun. Banyak rezeki, panjang umur, dan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap menghadapi ujian kehidupannya. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Saat ini di luar sana mendung ya, memang lagi musim hujan dan hujannya ini hampir tiap hari, yaitu suatu keberkahan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri bersama ya. Amin, amin. Dan saya ucapkan terima kasih rencang-rencang saya yang masih setia dengan saya, Aryawan Wibowo, dalam Landing Kutoarjo channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih buat rencang sayang saya yang baru aja join di channel ini. Saya sarankan untuk tetap mengikuti cerita ini, channel ini mulai dari awal ya, agar supaya rencang-rencang saya bisa mendapatkan informasi tentang lahirnya sejarah Kabupaten Kutoarjo ini secara lengkap ya. Nah, rencang-rencang saya semuanya, pada masa lalu ya, pada waktu yang lalu kita sudah membahas tentang riwayat besar yang bernama Pangeran Purwoatmojo. Nah, pada episode kali ini yang terbaru ini kita akan membahas riwayat besar tentang putranya Raden Pangeran Purwoatmojo yang bernama Raden Adipati Purbo Hadikusumo ya. Tapi sebelum itu ya biasalah rencang-rencang saya tradisi. Rencang-rencang saya sarankan untuk mampir ya di subscribe. Nah, kemudian share buat rencang-rencang saya yang belum tahu supaya mau join ke channel kita. Dan jangan lupa rencang-rencang saya pencet belnya yang keras-keras supaya rencang-rencang saya semua dapat notifikasi terbaru dari setiap video-video yang terupdate ya di channel yang sama, yaitu Landing Kutoarjo ini ya. Nah, bagaimana rencang-rencang saya? Langsung aja yuk kita ikuti jalan cerita tentang riwayat besar Raden Adipati Purbo Hadikusumo. Oke, cakcus. Menurut surat kabar Nusantara yang berbahasa Belanda, pemerintahan kolonial Belanda menganggap Kabupaten Kutoarjo sebagai kabupaten yang kecil dan biasa-biasa saja. Setelah digabungkan dengan Kabupaten Purworejo, maka Purworejo menjadi sebuah kabupaten yang besar dengan wilayah seluas 1079 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 560.750 jiwa. Itu terjadi banjir bandang yang luar biasa di Kutoarjo, sehingga yang sampai menghanyutkan seluruh perkantoran Kabupaten Kutoarjo itu. Nah, oleh karena itu, oleh yang Purwoatmojo, tempat pusat kabupatennya dipindahkan di sini. Di sini ini yang untuk sekarang menjadi SMA Muhammadiyah Kutoarjo. Oh, di sini. Iya. Oh. Jadi ini sebagai tempat sementara perpindahan dari Semahung dipindahkan di sini sebagai tempat tinggal Eyang. Nah, Pangeran Purwoatmojo maka mendapat gelar Pangeran. Pangeran itu jasa yang sangat tertinggi pada waktu seorang bupati. Kalau pangeran itu udah
raja kecil itu. Nah, yang pangeran itu punya istri 4. Oh, nggih. Nah, ini nih yang juga perlu dilatih juga karena pada waktu itu antara Kebumen bagian selatan Nggih. dan Kutoarjo bagian selatan selalu bentrok terus. Istilah sekarang tawuran itulah. Iya. Perang nggih, Pak. Daya tawuran. Nggih, nggih. Nah, maka Eyang Pangeran melamar putranya Eyang Bupati Ngambal, jadi biar Kebumen dengan Oh, bersatu. bersatu. Oh, Akhirnya nggih. putranya Bupati Hmm. Kebumen dipek bojo. Itu istri pertama. Dia istri yang Oh. kedua itu. Oh, yang, iya, iya. tuh. Jadi Jadi- istri yang pertama yang dari Banyumas. Oh, istri pertama Nah, ini yang Banyumas. nanti melahirkan istri raya yang dari Oh, Banyumas. jadi dari nganu nggih garwa Nah. Patmi nggih. Kemudian yang dari Pangeran justru yang yang asli. Nggih garwa Patmi itu nek Nggih, ya, asli. nggih. Lah terus pada waktu itu antara Cina dan Jawa juga selalu Oh, bentrok terus. Cina dan Jawa. Cina dan Jawa. Nggih, nggih. Bagaimana cara mendamaikan? Akhirnya anaknya Cina yang terkaya di Kutoarjo dipek bojo. Oh, nggih, nggih, nggih. Wonten asmane mboten, Pak? Di garwa-garwane ingkang asmane. Ya kebetulan itu kalau di makam sana itu ya hanya mengikuti suaminya. Kalau Eyang Pringgoatmojo, maksudnya Yai Eyang Pringgoatmojo. Oh, nggih. Nah, itu yang di dalam gedung Papa itu yang garwa pertama nggih. Dia yang dari Banyumas itu. Nggih, yang dari Banyumas. Yang dari Banyumas, ibu, nggih. yang ibu nggih, 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 nggih. Nah, Nggih, nah, nggih. itu Yang keempat. itu dia dari Jogja yang Oh, kerajaan. Iya, kerajaan dari komplit. Oh, dari keraton Jogja Ya, yang keempat. dari Oh, Jogja. nggih, nggih. Coba ada. Nah, sayangnya itu nama-namanya tidak Oh, disebutkan, nggih, tapi nggih. yang dimakamkan di gedung Papa. gedung Bapak itu yang dari Banyumas. Terus yang Cino itu yang sebelah barat itu ada, sayang sekali itu sudah rusak sekali itu. Oh. Makanya saya ngarep-harap yang dari pariwisata itu Nggih. nanti kalau direhab itu istri yang dari Cino itu ya terkenalnya yang apakah ada hubungannya dengan yang ada di Prambanan yang Buko, Boko, ini kok namanya sama itu. Oh. Nah itu Cina itu juga menurunkan dokter pertama, jadi ya itu jadi juga menurunkan orang-orang hebat lah itu. Ya, itu dari Pak jasanya luar biasa karena bisa mempersatukan. Nah, kemudian kan punya saudara, punya adik, punya kakak, punya adik. Oh, yang Purwoatmojo itu. Iya, Oh, yang iya. Purwoatmojo itu biar kakak adik yang tidak terjadi istilahnya kemerian ya, Kemerian. sebenarnya lain punya saudara 10. Maka yang laki-laki diberi jabatan semua. Oh. Artinya menjadi patih. Oh, Patih itu yang di kecamatan Yang itu. di kecamatan. Nggih. Bisa dilihat Nggih. kecamatan yang paling besar tempatnya bangunannya kan lain daripada yang Oh, lain nggih, itu. nggih. Bagus banget itu, Pak. Karena tempat tinggal patih itu. Oh, Nah, makanya nggih. yang laki-laki dikasih jabatan. Asmane sinten, Pak? Nah, itu yang kalau di situ dia ada itu Iya, iya, iya. dengan menjaga gitu ada. Jen. Nah, pokoknya dikasih jabatan atau bahkan diangkat menjadi bupati tapi tidak di Kutoarjo. Oh, di Ya, Kendal. Dan di Kendal lah putranya. Oh, putranya itu. Ya. Oh, jen. Ya, sih. Kemudian yang istri yang perempuan-perempuan juga dinikahkan dengan bupati-bupati yang Oh. ada sekitar Kutoarjo, Purworejo. Semuanya Adik-adik. merasa puas karena Oh. adiknya yang 9 itu semua dikasih Jabatan, jabatan. Jen. Berarti semua yang kuyung program yang pangeran Jen, sudah ada yang jen. pangeran. Oh. Tuh. Ya memang itu harusnya memang menurut saya ya, Pak. Ya. Yang Pangeran Purwoatmojo itu harusnya sudah menjadi kayak
pahlawan nasional gitu. Soalnya pembangunannya luar biasa ini di Kutoarjo dan dampaknya tuh dirasakan sampai beratus tahun kemudian. Sekarang irigasi pengawiran sawah segala macam kan kalau misalnya nggak dibangun masa yang itu. Nah itu jadi seperti apa? Ji? Di literatur itu membuat desa itu jadi dulunya tuh daerah selat itu rawa-rawa, bukan tidak ada penghuninya. Rawa-rawa, kemudian kalinya dikeruk, nggak ngaruk yang rawa-rawa itu akhirnya menjadi desa itu juga namanya Yang Purwoatmojo. yang pangeran itu, yang pangeran itu. Yang pangeran ya, Ji. Hebat sekali loh jasanya itu. Orang Kutoarjo itu masyarakat Kutoarjo nggak banyak tahu tentang sejarah itu tuh ya Pak J. Dulu saya pun jalan Pangeranan atau Ini kan komplek Pangeranan karena tempat tinggal yang pangeran itu. Ini kalau mikir Wiro Taman. J Wiro Taman J. Jadi pun jadi Pangeranan. Zaman Termian J. Tapi nggak sama persen tetap Pangeranan. Daerah mriki mungkin di sana daerah prajurit Wiro Taman, makanya kan namanya Wiro Taman kalau mikir terus tunggal. Nggih. Ini pun piyambak. Ini pun terus tunggal. Taman. Tinggal gimana dulu ini kan Pangeranan. Nggih Pangeranan. Kok dihapus ya istilah Pangeranan ini? Ya, kalau ibu nate matur, ini dikembalikan seperti yang dulu. Tahun berapa itu Pak istilah Pangeranan? Ya semenjak yang bupati yang kedua itu menjabat ini kan dinamakan pangeran karena ini tempat tinggal Pangeran. bupati-bupati Kutoarjo di sini dari yang Purwoatmojo atau yang Sumjadi. Nek kados peninggalan nek kados bentuk fisik barang-barang fisik kados kursi nopo tempat itu nopo keris ngaten mboten? Terus wonten tapi itu kan penaturakan Pak Kisman Sleman kan kita Menawi tumbak itu kan Payung yang saya jelas itu jadi payung ya, sebagai lambang pangkatan. dalam wetan nanti mandungan terpendet tumbak kalian nopo ngaten. Jelas ya terus yang Sumjadi putranya mau setunggal, dilalai saya itu di usia muda, anak-anaknya cilik, jadi ya akhirnya gampangnya tidak bisa ngurus, ya terurus, tidak hanya itu saja. Ya. Nah, Ibu Asma, Ibu sinten Bu? Jadi yang pangeran itu anak yang paling tua, jadi yang diangkat dari bupati. RAA dados kawadanan nggih. Rencang Sai, jalan inilah yang dinamakan oleh Bapak Mangsudi sebagai Jalan Pangeranan, karena pada masa itu rumah atau tempat tinggal Pangeran Purwoatmojo berada di tempat yang sekarang menjadi SMA Muhammadiyah Kutoarjo. Wilayah ini akhirnya disebut sebagai wilayah Pangeranan. Dan inilah Rencang Sai yang dinamakan Gedung Kepatihan, yang sekarang berubah menjadi Gedung Kecamatan atau Kantor Kecamatan Kutoarjo. Gedung ini dinamakan Gedung Kepatihan karena memang disinilah tempat para patih berdinas dan bertempat tinggal. Raden Adipati Aryo Purwo Hadikusumo adalah putra dari pernikahan ayahandanya, Pangeran Purwoatmojo, dengan putra-putri dari Bupati Ambal yang bernama Raden Adipati Purwonegoro. Dan ini adalah makam beliau Rencang Sai,
Bupati Kabupaten Ngambal, yaitu Raden Adipati Purbanegara. Sedangkan yang ini adalah Jalan Wirotaman yang sekarang ya rencana saya. Padahal pada masa dulu, pada masa lampau, menurut sejarah, wilayah ini dinamakan wilayah Pangeranan, ya, yang mencakup luas mulai dari wilayah ini hingga daerah Kepatihan, yang sekarang menjadi Gedung Kecamatan Kutoarjo. Menurut surat kabar yang berbahasa Belanda, The Lokomotif, menyebutkan perjalanan karir beliau, Raden Adipati Aryo Purbohadikusumo, selama 48 tahun, hingga beliau dinobatkan menjadi Bupati Kutoarjo yang ke-9. Awal karir beliau dimulai saat beliau berumur 25 tahun. Beliau bergabung dalam perusahaan kereta api negara sebagai seorang mandor. Beberapa tahun kemudian, beliau ditempatkan sebagai pegawai magang di kantor distrik Pituruh. Karir berikutnya, beliau diangkat sebagai penulis bersama Wedono Loano. Lalu, beliau dipromosikan sebagai asisten Wedono di Watu Malang. Setelah itu, beliau dipindahkan dari Loano menuju Purworejo dan menjadi penulis dan asisten Wedono di bawah Bupati Purworejo. Lalu beliau ditempatkan secara berurutan di Bayan Purworejo dan di Anak Sungai Karanganyar. Setelah itu beliau dipromosikan menjadi Wedono Laksono. Dan setelah itu 8 tahun kemudian beliau dipromosikan menjadi patih di Wonosobo. Nah, rencang-rencang saya, puncaknya pada saat Pangeran Purboatmojo ayahandanya telah paripurna dalam menjalankan tugasnya sebagai Bupati Kutoarjo. Akhirnya, Raden Adipati Purbohadikusumo dilantik menjadi Bupati Kutoarjo yang ke-9, menggantikan ayahandanya Pangeran Purboatmojo pada tahun 1915. Namun sebelumnya, ketika beliau menjadi seorang patih di Wonosobo, beliau mempunyai nama lain selain Raden Adipati Purbohadikusumo, yaitu beliau bernama Raden Sumedi. Setelah beliau dilantik menjadi Bupati Kutoarjo, beliau, Raden Adipati Purbohadikusumo, mulai melakukan pembangunan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat dan penduduk Kutoarjo, meneruskan cita-cita ayahandanya. Beliau membangun berbagai macam infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat, seperti pasar, dan rumah sakit. Raden Adipati Purbohadikusumo juga sangat perhatian terhadap sektor pertanian dan sektor peternakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya dibangun sebuah fasilitas pemotongan hewan ternak demi mencukupi kebutuhan gizi dan pangan masyarakat Kutoarjo. Nah, ini rencang-rencang saya. Inilah bangunan atau sebuah gedung tempat atau pusat pemotongan hewan, ya, untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi penduduk atau masyarakat Kutoarjo dan sekitarnya, terutama untuk peningkatan gizi serta kualitas makanan.
Rumah Sakit Mardi Usodo di Kutoarjo yang sekarang terkenal dengan Puskesmas Kecamatan Kutoarjo didirikan oleh Bupati Kutoarjo yang ke-9, yaitu Kanjeng Raden Adipati Aryo Purbo Hadikusumo pada tahun 1922. Atas prakarsa beliau dan perkumpulan jawatan kesehatan yang bernama Mardi Usodo mendirikan sebuah bangunan di mana bangunan tersebut digunakan untuk kegiatan kesehatan masyarakat. Dana yang diperoleh berasal dari perkumpulan koperasi, antara lain koperasi pembelian kopra dan dari sumbangan-sumbangan desa. Pada tahun 1922, perkumpulan ini mendirikan sebuah rumah sakit di Kutoarjo. Namun sayang, aktivitas ini tidak dapat diteruskannya. Akhirnya rumah sakit ini disewakan kepada pemerintah untuk membuka poliklinik. Dikarenakan kurang cakap dan terampilnya para pengurus serta para anggota dari Perkumpulan Kesehatan Mardi Usodo, sehingga mengakibatkan pada tahun 1926 sumbangan dari desa dan koperasi dihentikan oleh residen. Dana yang sudah ada selanjutnya digunakan untuk mendirikan poliklinik, diantaranya di Desa Bubutan dan Ketawang. Rumah poliklinik itu dihadiahkan untuk desa-desa. Nah, rencang saya, sejenak kita mengulas tentang keluarga beliau Purbo Hadikusumo yang merupakan putra dari Pangeran Purboatmojo. Pangeran Purboatmojo memiliki 4 istri. Istri yang pertama adalah istri yang berasal dari Kabupaten Banyumas. Dari hasil pernikahan tersebut, lahirlah Raden Mas Sujadi. Namun sayang, usia beliau tidak berlangsung lama. Beliau meninggal dunia di usia muda. Kemudian istri yang kedua adalah putra-putri dari Bupati Ngambal, yang akhirnya dari pernikahan tersebut melahirkan beliau Raden Adipati Aryo Purbo Hadikusumo. Sedangkan istri yang ketiga adalah dari keluarga keturunan Tionghoa atau Cina. Kemudian yang keempat adalah putra-putri dari keturunan Raja Ngayogyakarta Hadiningrat. Raden Adipati Purbo Hadikusumo menikahi seorang putra-putri dari Kerajaan Pakualaman di Yogyakarta, yaitu dari Raja Pakualam yang kelima yang bernama Raden Ayu Sumiyati, yang akhirnya menjadi garwa Padmi daripada Raden Adipati Purbo Hadikusumo. Setelah sakit yang sangat singkat di Kabupaten Kutoarjo, pada hari Sabtu siang tanggal 1 April lalu, pukul 2.30 dini hari atau tanggal 2 April tahun 1933, dalam usianya yang ke-73 tahun, Kanjeng Raden Adipati Aryo Purbo Hadikusumo, Bupati Kutoarjo yang ke-9, meninggal dunia. Almarhum dikenal sebagai petugas administrasi yang baik dan mencintai pekerjaannya. Beliau sangat suka dengan industri ternak, pertanian, dan tenun. Beliau adalah pendiri
sekaligus Ketua Asosiasi Perawatan Sakit Kutoarjo yang bernama Mardi Usodo, yang mengelola 4 klinik rawat jalan. Banyak tamu yang berdatangan di Kabupaten Kutoarjo untuk memberikan penghormatan terakhir kepada beliau, Kanjeng Raden Adipati Aryo Purbo Hadikusumo, di mana para tamu yang datang banyak yang berasal dari luar Kutoarjo. Di antara tamu yang datang memberikan penghormatan terakhir kepada beliau, surat kabar The Lokomotif, Gubernur Jawa Tengah pada masa itu, Bapak Ahaneis, Residen Kedu, Asisten Residen Kutoarjo, Asisten Residen Purworejo, Ketua Vanden Ladret, Bapak Dr. Supomo, perwakilan saudara Kanjeng Raden Adipati Aryo Purbo Hadikusumo dari Kadipaten Pakualaman, atau dari Garwa Padmi, Kanjeng Raden Adipati Aryo Purbo Hadikusumo adalah putri GPAA Pakualam kelima yang bernama Raden Ayu Sumiati. Kemudian dari Bupati Kebumen, Bupati Magelang, Bupati Purworejo, Bupati Temanggung, Bupati Wonosobo, Bupati Batang, Bupati Nganjuk, Bupati Demak. Adapun dari Bupati Nganjuk adalah saudara ipar almarhum Mayor van der Horst juga hadir. Selanjutnya, semua pejabat administrasi Eropa dari Divisi Purworejo dan Kutoarjo juga hadir memberikan penghormatan terakhir, dan para pejabat dari layanan lainnya, beberapa pengurus kebudayaan, tokoh perdagangan dan industri juga hadir. Sejumlah besar karangan bunga juga bersaksi untuk turut berduka cita sehubungan dengan apa yang dilakukan almarhum. Selanjutnya, tercatat semua anggota Dewan Kabupaten, semua ulama Kabupaten Kutoarjo juga hadir memberikan penghormatan terakhir, dan semua pejabat administrasi adat dari semua kabupaten dan pejabat adat serta departemen tetangga semua mengenakan pakaian lengkap. Sipir Distrik de Cinezen Kutoarjo juga terlihat. Dan masih banyak lagi warga Tionghoa yang lainnya. Akhirnya semua kepala desa dari seluruh kabupaten juga hadir memberikan penghormatan terakhir kepada yang tertinggi mereka. Sebenarnya beliau ini adalah pemimpin di wilayah Kendal ya. Namun karena ayahandanya yaitu Raden Adipati Purbo Hadikusumo telah paripurna, beliau ini akhirnya ditunjuk untuk menggantikan beliau melanjutkan menjadi Bupati Kutoarjo yang terakhir ya. Sampai akhirnya terjadi penyatuan antara Kabupaten Kutoarjo menuju ke menjadi satu dengan Kabupaten Bagelen yang akhirnya terjadi Kabupaten Purworejo ya. Di masa beliau lah ya hal itu terjadi, dan beliau ini merupakan mantu dari KGPAA Pakualam ya, mantunya ini bisa dilihat dari lambang di sana yang kita sudah shoot tadi ya, itu merupakan lambang Keraton Pakualaman ya. Dalam surat kabar Nusantara yang berbahasa Belanda,
Surabaya Handelsblad yang terbit hari Sabtu tanggal 16 Desember tahun 1933 menyebutkan proses dan langkah serta musyawarah dalam rangka penggabungan dua kabupaten yakni Kutoarjo dan Purworejo setelah meninggalnya Raden Adipati Aryo Purwohadikusumo pada tanggal 2 April tahun 1933 serta Bupati Purworejo saat itu yang dijabat oleh Raden Tumenggung Hasan Danudiningrat. Kabupaten Kutoarjo yang saat itu memiliki wilayah yang lebih luas daripada Purworejo, sekalipun populasi lebih sedikit dan pembangunan besar-besaran lebih terjadi di wilayah Purworejo karena pada saat itu Purworejo menjadi kota besar dan kantor pusat Karesidenan Bagelen. Maka dari itu, kita dapat melihat bangunan peninggalan Belanda banyak terdapat di Purworejo, termasuk makam Kerkhoff. Kantor Residen Bagelen di kota Bagelen sekarang yang berfungsi sebagai kantor dinas Bupati Purworejo. Sekalipun begitu, sejarah telah membuktikan perekonomian Kabupaten Kutoarjo lebih maju. Ini terbukti dengan adanya hubungan dagang dengan negeri Cina, terlebih di era Bupati Kutoarjo, Pangeran Purwoatmojo. Kota Kutoarjo dibangun jalur rel dan stasiun induk kereta api, baik dari Purwokerto hingga Yogyakarta maupun dari Kutoarjo hingga ke Purworejo. Kabupaten Kutoarjo yang kala itu wilayahnya hingga mencapai Gerabak dan Ketawang merupakan lumbung padi dan sentra industri tenun serta pecah belah dan kopra. Terjadinya hubungan saling menguntungkan antar kabupaten di sekitarnya seperti Kebumen, Purworejo, Magelang, dan Wonosobo. Kutoarjo juga merupakan pusat perekonomian di mana para pedagang baik dari Purworejo, Kebumen berdatangan. Begitu sebaliknya. Dan juga dari kabupaten-kabupaten lainnya di sekitarnya. Kabupaten Kutoarjo dan Kabupaten Purworejo adalah tergolong kabupaten yang kecil, yang tidak banyak menimbulkan masalah dari segi pengelolaan. Wilayah Kutoarjo adalah seluas 566 km persegi dengan jumlah penduduk 279.750 jiwa. Purworejo memiliki luas wilayah 513 km persegi dengan jumlah penduduk 281.000 jiwa. Setelah penggabungan terjadi, maka Purworejo akan menjadi kabupaten besar dengan luas wilayah 1.079 km persegi dengan total jumlah penduduk 560.750 jiwa. Secara etnografis, penduduk Kutoarjo merupakan satu kesatuan dengan penduduk Purworejo, sedangkan secara ekonomi, Kutoarjo bergantung kepada Kabupaten Purworejo. Hanya bagian barat daya saja yang bergantung kepada Kebumen. Oleh karena itulah, beberapa keberatan yang tentu saja terjadi dalam hal proses penggabungan Kabupaten Kutoarjo dan Purworejo atau penggabungan dua buah kota tidak dapat dianggap penting dalam hal ini. Oleh karena itu, pemotongan yang diperlukan harus menentukan dalam kasus ini. Nah, rencana saya, setahun kemudian setelah wafatnya Raden Adipati Aryo Purwohadikusumo,
pada tahun 1934, Kabupaten Kutoarjo resmi dileburkan oleh pemerintahan penjajah kolonial Belanda untuk bergabung dengan Kabupaten Purworejo. Dengan sebuah pengorbanan, status kabupaten yang sangat agung yang sempat disanding oleh Kutoarjo turun satu tingkat menjadi kawedanan. Terlebih lagi, di era pasca kemerdekaan, status Kutoarjo berubah menjadi sebuah kecamatan. Memang sangat menyedihkan ya rencana Changsai, tapi begitulah sejarah. Sejarah ini telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita generasi muda, bahwa hidup di zaman penjajahan, walaupun bergelimang kemuliaan, tetap saja sangat pahit. Kemuliaan sejati haruslah diperoleh dengan perjuangan dan pengorbanan, bukan dengan jalan pintas. Apalagi hidup di dalam bayang-bayang penjajahan Belanda. Ya, rencang-rencang saya semua, itu tadi cerita tentang riwayat Raden Adipati Aryo Purbohadikusumo ya, Bupati Kutoarjo yang terakhir, yang ke-9 ya. Setelah itu sudah nggak ada lagi kabupaten yang namanya Kabupaten Kutoarjo, sudah menjelma menjadi kawedanan, apalagi sekarang sudah berubah jadi kecamatan ya. Ya, mudah-mudahan membawa manfaat buat kita semua ya. Dan jangan lupa rencana-rencana saya untuk menulis komen dan saran di channel saya Lanting Kutoarjo ya. Dan saya ucapkan terima kasih buat rencana-rencana saya yang sudah setia dengan senang hati meluangkan waktu ya untuk menyaksikan video ini hingga tuntas ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam isi video ini terdapat kekurangan dan kelemahan, itu semata-mata dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kelebihan dan sesuatu yang bagus dan menarik di isi video ini, semata-mata dari Allah SWT. Itu saja dari saya. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun.